Halo, selamat siang saudara-saudara semua. Kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dari contoh-contoh tentang 4 level Alkitab atau 4 lapisan makna dari kitab suci yang kita baca. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang satu contoh dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Itu adalah sebuah genre surat dari Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Seperti yang kita pelajari kemarin, kita sudah saya memberikan contoh bagaimana kita melihat dari lapisan yang pertama, level pertama sampai yang keempat. Nah, kali ini kita akan belajar lagi dari contoh kitab Injil yang saya ambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Ini jelas kita ketahui ini bertemakan tentang kasih. Namun seperti apa yang dimaksud oleh Kristus tentang kasih ini, ya sebagai perintah yang paling utama, ketika kita membacanya dengan lebih detail, sampai menemukan 4 lapisan makna. Nah, lapisan makna ini sekali lagi bukan lapisan yang artinya mempunyai arti yang berbeda-beda, tetapi ketika kita membaca Alkitab itu kita akan menggali terus lebih dalam sampai kita menemukan spiritual meaning-nya yang merupakan adalah ajaran Roh Kudus, ya. Nah, ajaran Roh Kudus ini adalah apa yang diajarkan oleh Kristus kepada gereja, dan Roh Kudus berkarya kepada para rasul, para penulis Alkitab. Inilah yang kemudian mereka tuliskan menjadi kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus, lalu diberikan kepada gereja. Nah, ini adalah karya Roh Kudus di dalam gereja, di sepanjang sejarah gereja, bahkan yang diturunkan kepada para murid dari para rasul, kemudian kepada para bapak-bapak gereja. Nah, tentang apa itu 4 lapisan makna, mungkin bagi yang pertama kali mengikuti video ini, saya akan jelaskan secara lebih singkat ya. Jadi ada 4 lapisan makna. Yang pertama itu adalah lapisan tentang teks yang tertulis, ya, yang kita bisa baca, atau kitab yang kita miliki itu adalah teks tertulis atau terjemahan, ya, dari bahasa aslinya. Misalnya kalau bahasa Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Nah, ini adalah teks yang kita miliki, yang kita bisa uh, olah untuk mendapatkan data-datanya atau poin-poinnya. Itu adalah lapisan pertama, atau literal meaning, ya, terjemahan literalnya, poin-poin sintaksis yang ada di dalamnya. Nah, kita ini bisa menemukan di situ dan kita bisa mendapatkan di situ. Nah, jika bisa misalnya kita kesulitan dengan bahasa aslinya, kita bisa memakai bahasa terjemahan, misalnya LAI atau terjemahan baru yang kita miliki, atau kita bisa sedikit berbahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Nah, kita bisa memakai terjemahan misalnya Revised Standard Version atau NIV atau New King James-nya, New King James, NKJV atau King James sendiri. Nah, itu adalah terjemahan-terjemahan yang sebetulnya menolong kita untuk lebih memahami teks tersebut. Nah, tetapi itu masih di dalam level yang pertama. Nah, kita perlu menggali teks itu lebih dalam lagi supaya kita bisa masuk kepada lapisan yang kedua, yaitu spiritual meaning. Nah, spiritual meaning inilah adalah pesan, ya, atau meaning, arti, makna yang diajarkan Roh Kudus kepada gereja melalui para penulis Alkitab atau para rasul kepada kita. Nah, kita perlu menangkap sampai kepada spiritual meaning-nya. Jika ibarat manusia itu punya tubuh jasmani, maka tubuh jasmani dari Alkitab itu adalah teks bahasanya itu tersebut, lapisan pertama. Kemudian di balik tubuh jasmani itulah berdiam roh atau jiwa kita. Nah, di dalam teks tersebut juga berdiam roh atau jiwa, yaitu ajaran atau firman Allah itu sendiri, yaitu ajaran apa yang Kristus ajarkan melalui Roh Kudus yang diilhamkan kepada para rasul atau para penulis Injil. Nah, kita perlu menangkap logos yang Kristus, apa yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa menemukan apa karya Yesus bagi kita, apa gunanya Alkitab bagi saya. Nah, apa karyanya dan apa untuk kehidupan kita, sehingga kita bisa mengaplikasikannya. Nah, aplikasi inilah kita bisa menemukan apa dari spiritual meaning tersebut. Ini adalah langkah yang atau level yang ketiga, di mana kita belajar untuk taat, obedience terhadap apa yang menjadi ajaran atau dari logosnya Kristus. Nah, kemudian
ketaatan kita inilah yang akan semakin menguduskan kita, ya, sampai kepada level yang keempat, yaitu menguduskan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kira-kira 4 gambaran ini, 4 langkah ini yang kita bisa lakukan, ya kita coba praktekkan, kita coba pelajari, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin dikuduskan, semakin menyerupai Kristus. Nah, saudara-saudara, saya akan beberapa video ke depan saya akan memberikan contoh-contoh kepada kita bagaimana kita membaca teks ini dari 4 level tersebut. Nah, hari ini kita ambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Nah, jika kita bisa sedikit berbahasa aslinya, kita bisa membuat diagramnya, di mana diagram ini terdiri dari seperti kepala dan tubuh. Kepala dari diagram ini atau synthetic form ini adalah subjek itu sendiri, ya. Lalu di balik subjek ini ada predikat. Misalnya di sini adalah apekrite, di bawah apekrite kemudian ada anggota-anggota tubuhnya yang cukup kompleks di sini. Ya, nah ini kira-kira gambaran dari apa namanya tubuh kita, tubuh dari teks itu. Jadi ada kepala, ada bagian tubuh, tubuh ini dibagi lagi macam-macam, ya. Inilah yang disebut dengan subjek dan predikat. Nah, kemudian di sini ini bagian kelanjutan dari predikat di atas. Nah, kalau misalnya kita kesulitan dengan bahasa tersebut, ya kita bisa skip, ya. Kita bisa baca terjemahan yang ada. Misalnya dari bahasa Yunani ini, saya membuat terjemahan literal atau literal meaning di sini, ya. Dijawab Yesus bahwa perintah pertama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Perintah kedua ialah kasihilah orang-orang di sekitarmu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Nah, ini terjemahan ini kita bisa buat sendiri kalau kita bisa memahami bahasa aslinya, ya. Mulai dari subjek predikatnya, kemudian kita bisa mengerti synthetic formnya, kita bisa membuat terjemahan sendiri. Tetapi bagi kita yang kesulitan, tentu ya kita bisa membaca terjemahan yang sudah ada, misalnya terjemahan baru ataupun terjemahan dari bahasa Inggris yang itu sedikit membandingkan atau menolong kita. Nah, kemudian dari sini kita bisa olah lagi, ya, data tersebut menjadi poin-poin yang kita bisa lebih mudah atau lebih mudah kita pahami, ya. Misalnya saya membuat ini menjadi 4 poin, ya, dari terjemahan literal tadi saya olah lagi menjadi 4 poin. Yang pertama, Yesus menjawab. Nah, ini berarti mengandung ada satu pertanyaan kepada dia. Nanti saya akan jelaskan di bawah, ya. Kemudian poin yang kedua, perintah pertama yang terdiri dari 2 hal. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah Esa. Kemudian yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan atau dari segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Lalu ada perintah kedua, ya, adalah kasihilah orang-orang di sekitarmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kemudian poin yang keempat, 2 perintah di atas adalah yang paling utama. Nah, 4 poin ini kita mendapatkan, kita bisa mengerjakan level pertama ini dengan baik, gitu. Artinya, waktu kita membaca terjemahan yang diberikan atau kita mau menerjemahkan sendiri, kita perlu membuat satu poin-poin sintaksis atau ini seperti pemahaman kita ya untuk mengolah data. Nah, ini ada 4 poin yang saya bikin. Kita bisa merinci seperti ini sehingga gampang kita pahami. Nah, kemudian kita masuk kepada level yang kedua. Ini adalah masalah semantis. Artinya ini masalah makna atau yang sering saya sebut di balik teks ini 4 poin ini ada tadi ya, di balik tubuh kita ada roh atau jiwa. Nah, semantis ini ada roh atau jiwa dari teks tersebut. Nah, roh atau jiwa kita percaya bahwa ini adalah ilham dari Roh Kudus kepada penulis Alkitab. Berarti ini adalah apa yang menjadi ajaran dari Roh Kudus. Nah, menjadi ajaran Roh Kudus ini berarti apa yang menjadi ajaran atau didaskaria atau logosnya Kristus kepada gereja, kepada kita pada saat itu maupun kepada kita sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami meaning atau semantis dari level yang pertama dari teks yang kita baca ini.
Nah, semantis ini yang saya sebut sebagai teoria atau tadi ajaran tentang Kristus. Nah, ajaran tentang Kristus ini penting kita pahami baik dari sisi pemahaman kita, comprehension kita, ya kita mengolah data yang kita dapat dari langkah pertama tadi, dengan pemahaman kita tentu juga seperti yang saya katakan di video kemarin, tentu juga dengan dorongan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus bekerja di dalam gereja, di sepanjang sejarah gereja. Ya, jadi Roh Kudus tidak hanya bekerja pada saat Alkitab sudah terbentuk lalu dia tidak bekerja, tidak. Dia terus bekerja, mengilhami apa yang dia sudah ajarkan kepada generasi pertama kekristenan, kemudian ke generasi kedua, ketiga, sampai sekarang. Nah, Roh Kudus terus memberikan apa namanya karyanya kepada gereja sehingga apa yang diajarkan di dalam Alkitab itu terus berkembang, terus bisa diajarkan dengan benar dari generasi kepada generasi berikutnya. Sebab generasi ini akan selalu berakhir, tetapi ada penerusnya. Nah, dari satu generasi ke generasi lainnya itulah yang disebut dengan ajaran yang disebut dengan tradisi. Apa? Yaitu satu uh, apa namanya ajaran yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi. Itu yang disebut tradisi yang merupakan karya Roh Kudus. Sehingga kita perlu bergantung kepada tradisi tersebut, ya. Kita tidak bisa dengan kehendak kita sendiri atau dengan kemampuan kita sendiri kita bisa mendekati teks suci ini. Tetapi di balik itu ada misteri, ada roh atau jiwa yang kita tidak bisa lihat tetapi ada. Ya, seperti roh atau jiwa kita yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kita tidak bisa lihat, tetapi itu adalah hal yang nyata, hal yang ada. Nah, begitu juga dengan kitab suci, uh, ada ajaran Kristus yang memang kita tidak bisa lihat seperti kita melihat teks itu ya kita buat sintaksisnya seperti ini, kita olah seperti ini bisa kita kerjakan. Tapi ketika masuk ke level 2 ini adalah level di mana kita perlu bergantung bersandar kepada Roh Kudus dalam ajaran yang sudah dia ajarkan kepada gereja itu disebut dengan tradisi. Jadi kita perlu combine dengan pemahaman kita, comprehension kita dikombin dengan apa yang menjadi ajaran gereja. Nah, kalau sesuatu itu menjelaskan ada Christ Center, ada ecclesial yang kita perlu perhatikan. Nah, tetapi kita juga perlu memakai comprehension, pemahaman kita, hikmat yang memang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini adalah tanggung jawab dari akal budi atau pikiran yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika saya mempelajari sintaksis ini, mungkin saya akan mencoba ya membuat langkah-langkah semantis atau makna dari poin-poin tersebut sehingga saya bisa menyusun ya saya bisa menyusun sebuah penjelasan yang merupakan level kedua atau lapisan makna yang kedua seperti itu. Nah, dan ini kita bisa akhirnya ini bisa menjadi satu ajaran atau satu homili kepada orang lain atau bahkan pada diri kita, keluarga kita atau jemaat yang kita layani. Nah, ini bisa kita gunakan. Itulah pentingnya kenapa kita perlu menuliskan, ya, sehingga ini bisa dipakai, dibaca oleh orang lain. Nah, kalau saya lihat di sini ada poin-poin sintaksisnya, lalu berarti ada poin-poin semantis yang kita bisa bikin. Nah, sebenarnya kita bisa skip poin-poin semantis ini, langsung masuk kepada semantik kontennya atau level yang kedua. Tetapi saya mencoba untuk menguraikan ini kan dalam bentuk paragraf ya. Nah, paragraf-paragraf ini sebetulnya berasal dari poin-poin yang saya buat ya. Jadi kalau di sini ada 14 poin gitu ya dari 4 poin tersebut. Jadi 4 poin tersebut dikembangkan menjadi 14 poin. 14 poin inilah yang akan saya pakai untuk menjelaskan semantik konten ini atau lapisan makna yang kedua ini. Lalu nanti kesimpulannya adalah bentuk outline seperti ini. Ya, ini adalah hasil olahan data kita yang kita perlu pikirkan, yang kita perlu cari apa aplikasinya dari teks tersebut. Akhirnya ini menjadi langkah yang ketiga atau level yang ketiga, ya lapisan makna yang ketiga. Nah, lapisan makna yang ketiga ini akan membawa kita masuk ke level yang keempat, semakin menguduskan kita. Nah, kita perhatikan di sini ya, masih level yang kedua.
Nah, kalau ditanya Yesus menjawab, ini berarti Yesus sendiri memberi jawaban apa itu perintah pertama, sehingga perintah pertama adalah kebenaran. Perintah pertama berarti perintah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengerjakan perintah lain. Yesus memerintahkan supaya bangsa Israel mengerti bahwa Allah itu Esa. Setelah mengerti atau mengenal Allah itu Esa, baru Yesus melanjutkan perintah mengasihi Allah yang Esa itu dari segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan bangsa Israel. Lalu di sini mengenal dan mengasihi Allah adalah satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kita diajar kalau kenalah Allahmu, lalu kasihi. Ini adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, kata Tuhan dan Allah itu menunjukkan pada identitas yang sama, yaitu Allah Bapa. Tapi pada perkembangannya kata Tuhan yang menunjuk pada Yesus Kristus sehingga mengenal dan mengasihi Kristus sama artinya mengenal dan mengasihi Allah Bapa. Atau mengenal dan mengasihi Allah Bapa sama artinya mengenal dan mengasihi Kristus. Jadi kita di sini perlu membedakan antara kata istilah Tuhan dan Allah, ya. Tuhan menunjukkan kepada Yesus Kristus, Allah Bapa disebut juga istilah Tuhan itu menunjukkan bahwa mengasihi Kristus berarti sama artinya mengasihi Bapa. Tapi bukan berarti bahwa Bapa itu sama dengan Kristus, gitu ya. Tetapi ini adalah dua pribadi yang dalam satu esensi yang sama, dua pribadi yang berbeda. Nah, tidak mengenal Kristus berarti tidak mengenal Allah. Mengasihi Allah itu harus bersumber dari dalam batin manusia, yaitu hati, jiwa, pikiran manusia yang terpancar keluar dalam wujud kekuatan atau energi atau daya manusia kita yang disebut sebagai terang. Ya. Kemudian kita lanjutkan, mengasihi Allah menghasilkan hidup yang terang, sebab kasih itu berwujud terang atau energi ilahi. Kemudian yang ke-10, hidup terang berarti hati, jiwa, pikiran mengalami terang atau batin mengalami terang, ya, terpancar keluar pada tubuh sehingga tubuh juga mengalami terang. Yang 11, bukti mengasihi Allah yang segenap batin dan kekuatan itu adalah mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang 12, mengasihi orang-orang sekitar kita harus didahului mengasihi diri sendiri sebab diri kita sendiri adalah orang yang paling dekat. Mengasihi diri sendiri kemudian orang lain adalah satu kesatuan dan keseimbangan. Kedua perintah di atas adalah inti atau fondasi dari perintah-perintah yang lain. Nah, kira-kira ini adalah pemahaman saya ketika saya membaca terjemahan atau 4 poin ini. Ya, ini menghasilkan pemahaman saya, poin-poin semantis yang saya dapatkan. Ya, lalu saya mencoba untuk merumuskannya secara sederhana kembali. Ini tentang dua perintah utama. Lalu ide-ide pendukungnya adalah mengenal dan mengasihi Allah yang Esa adalah perintah pertama. Perintah pertama menjadi dasar mengerjakan perintah kedua. Perintah kedua itu mengasihi diri sendiri untuk mengasihi orang-orang di sekitar. Lalu yang keempat, kedua perintah ini yaitu kasih menjadi fondasi dari perintah-perintah yang lain. Nah, ini saya simpulkan atau saya buat outline-nya dari apa yang saya pahami dari poin-poin semantis ini. Ya. Nah, kemudian apa yang kita pelajari di sini itu perlu align yang tadi saya katakan dengan tradisi atau apa yang menjadi ajaran dari Roh Kudus, ya. Sehingga di sini ketika kita masuk ke langkah ini kita fokus kepada internal text, tetapi sekarang kita fokus kepada external text. Artinya Christ Center dan Ecclesia. Jadi apa yang kita pelajari kita perlu combine dengan apa yang Roh Kudus ajarkan, ya, di dalam tradisi gereja, misalnya teks-teks yang lain di dalam Alkitab, ya, misalnya kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama ataupun dalam Perjanjian Baru sendiri, atau eklesia apa yang diajarkan oleh gereja. Jadi Christ Center dan eklesia ini sendiri merupakan karya Roh Kudus, ya, kepada gereja. Christ Center ini berarti apa yang Kristus ajarkan semua tentang Kristus yang diwariskan di dalam kitab suci itu, baik dalam PL maupun dalam PB. Lalu eklesia ini apa karya Roh Kudus di dalam gereja di sepanjang zaman. Nah, ini kita perlu combine dengan apa pemahaman kita semantis tadi yang kita lakukan. Nah, ini contohnya. Perintah manakah yang paling utama? Ini adalah satu pertanyaan, ya, seorang ahli Taurat kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat konteks historisnya, ya, maka Yesus menjawab ada dua, yaitu yang pertama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah Esa.
dan kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Ini jawaban Kristus. Kemudian yang kedua adalah kasihilah orang-orang di sekitarmu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Nah, ini adalah teks yang familiar pada kita ya. Dan ini menjadi trademark atau ciri khas dari kekristenan, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Nah, pertanyaannya adalah kita perlu pahami secara benar ya langkah-langkah ini atau 4 lapisan makna ini, sehingga kita benar-benar menangkap apa yang sebetulnya yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita. Nah, kita lihat coba. Yang pertama, mengenal dan mengasihi Allah yang esa adalah perintah pertama. Nah, kita akan masuk ke lebih detail ya tentang teks ini. Walaupun kita secara kasat mata waktu kita baca, kita tahu ini semua tentang kasih. Tetapi seperti apa? Nah, kita perlu tahu secara lebih detail lagi. Nah, Yesus mengatakan di sini ya, pertama tadi kalau kita baca, pertama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah Esa. Baru dikatakan di situ kasihilah Tuhan. Baru di situ kasihlah orang-orang sekitarmu. Nah, mengapa Yesus memulai dari situ? Ya, nah Allah itu Esa. Ini adalah pengakuan Yesus tentang keesaan Allah atau tauhid istilahnya, dan merupakan perintah atau hukum paling utama. Tauhid adalah hukum paling utama sehingga menjadi fondasi dari semua ajaran atau dogma di dalam kekristenan. Ya, itulah sebabnya dalam pengakuan iman Nicea tahun 325 dimulai dengan aku percaya pada satu Allah. Jadi kita tidak percaya pada 3 Allah seperti banyak kelompok yang menuduhkan kepada kekristenan ya, bahwa agama Kristen itu menyembah 3 Allah. Tidak. Jelas Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus 12 tadi ya, dengarlah hai orang Israel bahwa Allah itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, bahkan di dalam pengakuan iman Nicea sendiri pada tahun 325 dimulai dengan aku percaya pada satu Allah. Jadi kita percaya pada monoteisme, bukan triteisme. Ya, bukan pada 3 Allah, tetapi satu Allah. Tauhid adalah kebenaran mutlak karena merupakan pengakuan Yesus sendiri dan tercatat di dalam kitab suci. Kata Allah atau Tuhan sendiri secara ontologis memang harus satu karena melekat pada sifat atau atributnya yang maha itu. Misalnya Allah adalah maha tak terbatas. Jika ada lebih dari satu Allah, maka ilah yang satu akan dibatasi keberadaannya oleh ilah yang lain itu. Dan itu mustahil bagi sifatnya yang maha tak terbatas itu. Jadi kalau disebut Allah itu ya pasti satu, karena dia bersifat maha, ya, atau Tuhan. Maka tidak ada yang bisa menandingi dia lagi. Karena dia itu Esa dalam keberadaannya, maka Esa pula dalam segala sifat-sifatnya. Sehingga tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengannya. Allah tak ada persamaan dalam sifat-sifatnya. Allah itu unik dan terpisah dari makhluknya. Nah, jika dia mempunyai sifat sama dengan lainnya seperti dia, berarti dia bukan unik dan bukan Esa lagi. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan, ya, tidak ada persamaan dalam sifat-sifatnya, gitu. Jadi kalau ada 2 Allah ya tidak mungkin dia disebut sebagai Allah lagi, karena dia disebut Maha, karena dia disebut Esa. Ya, jika dia mempunyai sifat yang sama dengan lainnya, berarti dia bukan unik, bukan Esa lagi. Itulah sebabnya bagi Allah, semua ilah yang disembah manusia itu tidak mempunyai sifat ilahi sedikit pun. Malah hanya sekedar gambaran yang rusak tentang keilahian yang dibuat manusia sendiri. Dibandingkan dengan semuanya itu, Allah itu tidak dapat diserupakan oleh apapun dalam segala sifat-sifatnya. Dan kita bisa baca Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Nah, Allah itu Esa di dalam keilahiannya, tapi juga di dalam kepenguasaannya, ya, atau Tuhan gitu. Dia yang menjadikan segala sesuatu di alam semesta ini dan juga pemilik serta pemelihara satu-satunya, ya. Jadi secara ontologis ya, Allah yang disebut Allah itu yang mesti satu, mesti Esa. Ya, karena dia tidak ada tandingan, dia adalah maha, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan, ya, dia unik dan dia satu-satunya gitu. Maka dia disebut sebagai Allah, Allah yang Esa tadi. Nah,
pengakuan atau syahadat Yesus di atas tidak lepas tentu apa yang Yesus kutip dari syahadat Yahudi, karena memang Yesus adalah orang Yahudi. Dia dididik di dalam agama Yahudi, ya, yaitu Perjanjian Lama. Ya, tentu dia mengambil dari kitab Ulangan 6 ayat yang keempat, itu jelas, ya, syahadat Yahudi. Sehingga Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Nah, syahadat Yesus ini untuk menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk menyingkirkan Taurat atau ajaran para nabi, ya, melainkan untuk meneguhkan dan menegaskannya kembali. Dengan demikian, pengakuan akan tauhid ini atau ajaran yang esa ini adalah ajaran pokok, maka disebut sebagai hukum yang terutama menurut Yesus Kristus, baik di dalam Taurat dan kitab para nabi maupun di dalam ajaran Kristus itu sendiri. Ya, kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama itu Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, bahkan banyak sekali dalam Perjanjian Baru, ya, Matius 4 ayat 10, Yohanes 17 3, Roma 3 ayat 10, 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6, Galatia 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5, Yakobus 2 ayat 10, Yudas 25. Nah, ini semua menegaskan bahwa ajaran Yesus itu juga menyembah atau mengenal Allah yang Esa, Allah yang satu itu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa syahadat orang Kristen itu adalah tauhid atau keesaan Allah. Pengakuan akan tauhid ini harus disertai dengan sikap atau perbuatan yang mencerminkan pengakuan tersebut. Ya, sebab setan atau iblis pun mengakui keesaan Allah. Nah, kita baca dalam Yakobus 2 ayat 19, setan-setan pun percaya bahwa Allah itu Esa. Tapi problemnya adalah mereka tidak diselamatkan. Mengapa? Karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam sikap hidup mereka. Sebab itu iman akan tauhid ini disertai dengan sikap hidup yang ditegaskan oleh Yesus di atas, yakni mengasihi Allah yang esa itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Setan tidak mengasihi Allah, melainkan ingin mengambil atau menduduki posisi Allah, sehingga mereka memiliki pengakuan tauhid yang salah. Nah, menyadari keesaan Allah ini berarti harus membuat kita mengasihi Dia semata. Nah, inilah yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Ya, jadi kalau kita memiliki iman akan tauhid ini tapi tidak disertai dengan perbuatan kasih, maka iman kita itu seperti tidak lain mirip dengan setan atau iblis yang sama-sama juga punya iman tetapi tidak punya kasih. Nah, karena Allah itu esa, sehingga mengasihi Allah juga harus dengan segenap. Karena Allah itu satu, esa, satu-satunya. Sehingga kita yang mengasihi Dia harus juga dengan segenap. Artinya keutuhan, bulat, keseluruhan hidup kita. Ya, hidup kita itu terdiri dari apa? Jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah upaya, kekuatan, energi kita. Tetapi secara roh itu ada hati, jiwa, pikiran, akal budi. Ya, itulah yang harus kita berikan secara total, secara bulat, secara utuh, segenap kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang esa itu. Tidak ada tempat bagi ilah lain di dalam hidup ini kita, hanya Allah yang esa itu saja. Mengasihi Allah dengan segenap hidup kita berarti hanya Allah yang kita kasihi, tidak ada ilah lain di dalam hidup kita. Ya. Kemudian perintah pertama ini akhirnya menjadi fondasi kita mengerjakan perintah yang kedua. Seiring dengan itu, maka apa bukti kita mengasihi Allah dengan segenap hidup itu? Ya, Yohanes di dalam 1 Yohanes menuliskan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, nah kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Rasul Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa mengasihi Allah artinya mengasihi sesama. Sikap mengasihi ini menunjukkan bahwa Dia lahir dari Allah dan mengenalnya, sebab Allah adalah kasih dan kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita lahir dari Allah yang adalah kasih, berarti kita sebetulnya lahir dari kasih. Itulah sewajarnya kita mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita
kasih-Nya sempurna di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 12b. Nah, kalau Allah adalah kasih dan siapa yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 16b. Nah, dengan mengasihi, ini menunjukkan bahwa kita berada di dalam Allah. Mengasihi sesama juga membuktikan kita mengasihi Yesus yang adalah firman-Nya yang berinkarnasi. Karena Allah itu Esa, sehingga mengasihi Allah berarti juga mengasihi firman-Nya, yaitu Kristus itu sendiri. Mengasihi sesama adalah perintah Yesus, Yohanes 15 ayat 17. Ketaatan pada perintah Yesus membuktikan kita mengasihi Yesus, sehingga kita hidup sama seperti Yesus telah hidup, 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, kata Yesus, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14:21. Mengasihi sesama berarti kita mengasihi Yesus karena kita menaati perintah Yesus. Nah, mengasihi Yesus berarti kita dikasihi Allah, dan inilah kasih Allah itu, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Jadi kita lihat ya, dari berbagai ayat yang saya kutip, semuanya sama. Ya, ini membuktikan bahwa Roh Kudus bekerja baik di Injil Yohanes, di Rasul Paulus, Petrus, ya. Dan ini semakin memperlengkapi kita. Ajaran tauhid membuat kita mengerti bahwa Allah yang telah lebih dahulu mengasihi manusia dengan mengutus Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat 10. Sehingga pengakuan kepada Allah yang Esa itu dan mengasihi Dia yang membawa kita mengasihi sesama, ini adalah respons atas kasih Allah kepada kita. Benarlah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kemudian poin berikutnya, perintah keduanya adalah tentu mengasihi diri sendiri untuk mengasihi orang-orang di sekitar. Mengasihi orang-orang di sekitar kita harus dimulai dari mengasihi diri sendiri. Sebab diri kita sendirilah orang yang paling dekat itu. Mengasihi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita adalah mengasihi mereka yang tampak oleh mata kita. Seperti tadi dalam tuliskan Rasul Yohanes, bahwa kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak nampak oleh mata jikalau kita tidak mengasihi mereka yang nampak oleh kita. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jadi ini satu teks yang penting, 1 Yohanes 4 ayat 20. Dan diri kita sendiri adalah yang paling tampak dan dekat pada kita setiap hari. Nah, apa artinya mengasihi orang lain? Rasul Yohanes mengatakan harus ada bukti dari kasih itu. Nah, ada dua bukti mengasihi. Pertama, dia tidak membenci saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Apa arti membenci di sini? Nah, kalau kita lihat Rasul Yohanes memberikan contoh di pasal 3 ayat 12 tentang Kain membunuh Habel. Membenci berarti mengorbankan orang lain supaya binasa untuk hidupnya sendiri. Seperti Kain tadi membunuh Habel. Ya. Dan kebalikan dari kebencian itu adalah kasih. Sehingga Rasul Yohanes memberikan perintah selanjutnya, yaitu perintah kedua, mengasihi saudaranya, 1 Yohanes 2 ayat 10. Kata kasih di sini jelas dikontraskan dengan kebencian. Hanya ada dua pilihan, yaitu mengasihi atau membenci. Jika kita tidak mengasihi, maka kita pasti membenci. Jadi konsep kasih adalah kebalikan dari konsep benci. Membenci itu tadi mengorbankan orang lain supaya binasa untuk kepentingannya sendiri. Berarti mengasihi mengorbankan diri sendiri untuk orang lain supaya mereka hidup. Jadi apa itu kasih? Apa itu mengasihi sesama? Berarti mengorbankan diri sendiri untuk sesama supaya mereka menjadi hidup atau tidak binasa. Nah, konsep ini semakin jelas karena kasih itu relasional dengan orang lain. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 8 tadi. Di ayat tersebut dituliskan bahwa kegelapan sedang hilang dan mulai diterangi. Kegelapan ini bisa secara komunal maupun personal yang tidak terlihat orang lain. Kegelapan sedang lenyap dan mulai diterangi oleh kasih. Kasih itu sifatnya komunal, artinya melibatkan orang lain. Bukan perasaan tetapi berkaitan dengan orang lain. Kita lihat contoh kasih Kristus. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3, 16-17. Kasih Kristus adalah mati untuk manusia berdosa. Kristus harus mati karena manusia berdosa. Kristus harus mati karena manusia membutuhkannya, supaya manusia hidup tanpa tidak binasa, melainkan hidup kekal. Kasih Kristus adalah pengorbanan, relasional dengan orang yang membutuhkan, dan membuat orang lain menjadi hidup. Hal yang sama ketika kita akan mengasihi dengan mengikuti teladan kasih Kristus itu. Kasih itu mengorbankan diri, relasional dengan orang lain, dan yang paling penting membuat orang lain itu menjadi hidup, ya, bukan semakin bergantung kepada kita. 1 Yohanes 3, 16-17 menjelaskan bahwa puncak kasih adalah mengorbankan nyawa. Puncak kasih Allah adalah mengorbankan Kristus di atas kayu salib. Begitu juga dengan manusia. Puncak kasih kita adalah ketika kita mengorbankan nyawa kita untuk orang lain. Tetapi sebelum sampai ke puncak, Rasul Yohanes menyatakan kita bisa mengasihi orang lain dengan memberi harta benda yang kita butuhkan, yang dibutuhkan orang lain. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh Yohanes bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3:18. Mengasihi sesama berarti melakukan sesuatu bagi sesama. Kasih dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Sehingga dia memiliki kehidupan. Inilah kasih dalam kebenaran. Kemudian poin berikutnya, kasih menjadi fondasi. Nah, mengapa kedua perintah ini menjadi fondasi, atau lebih tepatnya mengapa kasih menjadi dasar untuk mengerjakan perintah-perintah lain? Sebab kasih itu menggenapkan semua perintah hukum Taurat, atau kasih itulah kegenapan dari hukum Taurat. Roma 13:10. Dan Kristus datang untuk menggenapkan hukum Taurat, Matius 5:27, yaitu menjadikan nyata atau memberikan makna sebenarnya dari hukum Taurat itu. Jadi kalau Kristus datang menggenapkan hukum Taurat, artinya dia mewujudkan, menjadikan nyata, memberikan makna yang nyata dari hukum Taurat itu. Apa itu? Yaitu kasih tadi. Ya, sehingga karya Kristus adalah karya kasih, dan kasih yang harus kita tunjukkan adalah kasih Kristus, yaitu kasih penggenapan hukum Taurat, atau kasih yang telah diberi makna baru oleh Kristus. Kasih yang harus kita pancarkan sekarang, baik kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain, adalah kasih Kristus. Lalu, apa itu kasih Kristus? Kita lihat lagi. Mengasihi Allah dan manusia adalah ringkasan hukum Taurat yang digenapi oleh Kristus. Kristus telah menggenapi hukum Taurat, yang berarti dia telah mengasihi Allah dan manusia secara sempurna, sehingga dia mewakili manusia yang gagal menaati hukum Allah karena ketidaktaatan manusia atau dosa. Nah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, yang berarti ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah. Nah, Kristus menggantikan manusia, sebab dia mengasihi manusia dengan cara ketaatan secara total kepada Allah. Jadi di balik kasih ada ketaatan. Sebab ketika Kristus menggenapi hukum Taurat dengan mengasihi Allah dan sesama, dia menunjukkan ketaatan bahkan sampai mati. Filipi 2:8. Ya, ini adalah ketaatan total, adalah bukti kasih. Tanpa ketaatan tidak ada kasih. Nah, Kristus menyatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi jelas ya, itulah sebabnya Kristus taat sampai mati menggantikan ketidaktaatan manusia. Hanya dia yang sempurna menaati hukum Allah itu, sebab dia taat sampai mati. Dia dengan ketaatan, bukan dengan paksaan, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Kemudian Kristus memberikan perintah yang sama kepada kita. Dia telah mengasihi Allah dan manusia, begitu juga kita harus mengasihi Allah dan sesama, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Mengasihi Allah dan sesama sama artinya kita mengasihi Kristus. Sebab kita telah menaati perintah Kristus, yaitu saling mengasihi. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku.
dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari apa? Dari Bapa yang mengutus aku. Nah, demikian dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 14. Ya, nah ini adalah semantik konten atau teori yang kita bisa pelajari ya di dalam teks ini tentang kasih. Lalu penting bagi kita untuk menyimpulkan, menyusun kembali apa yang kita sudah pelajari dalam bentuk ringkasan, dalam bentuk penghayatan. Inilah yang kita masukkan ke dalam hati bukan sebagai makanan bagi pengetahuan saja, tetapi makanan bagi roh jiwa, makanan bagi hati. Inilah yang disebut dengan personal atau hati. Inilah level yang ketiga. Nah, ya, jadi level ketiga itu adalah bagaimana apa yang kita sudah pelajari itu dimasukkan ke dalam hati untuk kita taati. Ya. Nah, mengapa kasih? Sebab kasih adalah kegenapan hukum Taurat dan kasih itu adalah kasih Kristus. Ya, ini ringkasannya. Oleh kasih Kristus, hukum Taurat telah digenapi dengan sempurna. Oleh kasih Kristus, kita telah diselamatkan dari dosa, iblis, dan maut. Sebab itu, dengan kasih Kristus kita taat sama seperti dia taat. Dengan kasih Kristus kita memancarkan terang kepada dunia yang gelap, sama seperti Kristus menerangi dunia. Dengan kasih Kristus kita melakukan apa yang telah Kristus lakukan, sehingga dengan kasih dan ketaatan kita sedang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, inilah yang perlu kita gumulkan di dalam hati kita, menjadi makanan bagi spiritual kita. Lalu akhirnya memberikan kita kekuatan, motivasi, ya, energi dari Roh Kudus, ya, sehingga kita bisa melakukan yang namanya ketaatan atau obedience. Ya, misalnya apa yang kita bisa lakukan, ya kita harus terlebih dahulu mengenal atau memahami siapa Allah yang Esa itu. Ya, kita belajar memahami, mengenal dia dengan sungguh-sungguh secara pribadi tentang siapa Allah yang Esa itu. Dari situ kita bisa menerapkan pengenalan itu dalam wujud mengasihi sesama dengan segenap batin dan kekuatan, dengan segenap roh dan jiwa dan kekuatan atau tubuh kita. Baru yang ketiga, bukti mengasihi Allah adalah mengasihi Kristus, yaitu dengan kasih Kristus kita mengasihi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, nah kemudian level ketiga ini kita kerjakan dan sampai pada secara konsisten dengan ketaatan sampai kita semakin lama semakin dikuduskan oleh Kristus itu sendiri. Itulah level yang keempat. Oke, saudara-saudara, mungkin beberapa hal penting ini yang bisa saya sampaikan ya sebagai satu contoh bagaimana kita membaca kitab suci dari 4 level ini. Nah, semoga pengajaran seperti ini memotivasi kita untuk belajar firman Tuhan dengan lebih baik. Kemudian kita bisa menangkap spiritual meaning-nya, lalu kita dengan ketaatan kita mengaplikasikannya sehingga hidup kita menjadi terang, punya moral yang baik, obedience, dan pada akhirnya kita semakin serupa dengan Kristus. Sebab apa yang kita lakukan itu adalah apa yang sudah Kristus kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih saudara-saudara, semoga renungan seperti ini, ajaran seperti ini memberkati kita semua dan kita akan belajar pada teks-teks yang lain, ya contoh-contoh yang lain pada kesempatan atau pada video yang lain tentang 4 level dari kitab suci ini. Thank you, sampai jumpa pada kesempatan.